Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah sekalian, alhamdulillah jumpa lagi kita di channel kesayangan kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang materials repository yang berada di dalam Fast Learning Management System SMA Islam Al-Jabar. Baik, di sini kita akan coba ulas bagaimana para guru, para ustadz ustazah dapat menggunakan repositori ini dalam proses pembelajaran. Sebelumnya akan kita bahas konsepnya dulu. Jadi di sini setiap user, setiap ustadz dan ustazah yang telah memiliki akun atau hak login, hak akses ke dalam Fast Learning Management System itu akan memiliki satu fasilitas yang dinamakan repositori. Apa itu repositori? Repositori adalah gudang data, ya. Gudang data, sebuah tempat penyimpanan yang disediakan untuk meletakkan bahan ajar kita, bahan ajar ustadz ustazah semua, bahan ajar yang nantinya akan disampaikan kepada siswa. Tapi ketika bahan ajar tersebut posisinya belum dideliver, ya maka para siswa belum bisa melihat, ya. Jadi repositori ini memang sifatnya adalah tempat penyimpanan yang hanya dapat dilihat dan hanya dapat diakses oleh para guru saja. Nah, bentuk-bentuk bahan ajar yang dapat disimpan dalam repositori ini pertama adalah file dokumen. File dokumen di sini kami rekomendasikan untuk yang berbentuk PDF. Jadi kalau ustadz ustazah memiliki bahan ajar dalam bentuk Word, Excel, PowerPoint, Office lah ya, dokumen lah intinya. Nah, itu harapannya dapat dikonvert dulu ke dalam PDF agar lebih ringan dalam kapasitas dan dapat dibuka dengan mudah. Karena setiap file dokumen yang dimasukkan ke dalam repositori itu akan menambah isi dari hosting kita yang ada di online. Kemudian bentuk bahan ajar yang berikutnya adalah image atau gambar, ya, file gambar. File gambar di sini bisa berupa mind mapping atau gambar referensi atau apapun yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Tipenya bisa JPEG, bisa PNG, ya. Itu silahkan saja, harapannya juga tidak terlalu besar untuk ukurannya. Kemudian bahan ajar yang berikutnya ini adalah link, ya. Alamat link atau URL yang nantinya ketika itu diklik akan menuju kepada referensi pembelajaran. Jadi memang kan sumber referensi belajar siswa kita tidak hanya dari buku paket, tapi juga bisa dari online atau dari internet. Nah, para ustadz saja juga harapannya bisa melakukan eksplorasi, ya, secara online untuk mencari sumber-sumber bahan ajar yang lain. Dan pada saat mendapatkan link yang sesuai dengan bahan ajar, dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, bukan hoax, ya. Nah, link itu bisa dimasukkan ke dalam repositori sebagai bahan ajar bagi siswa nantinya. Kemudian bentuk yang keempat adalah video YouTube. Video YouTube di sini bisa memang kita ambil dari YouTube apa adanya, atau bisa juga video pembelajaran yang memang di-create atau dibuat oleh ustadz ustazah sendiri. Jadi bila ustadz ustazah membuat sebuah video pembelajaran yang sudah sering dilakukan kemarin-kemarin, kemudian video itu di-upload ke channel YouTube kita, ya, di SMA Islam Al-Jabar, nanti linknya itu dimasukkan ke dalam repositori. Jadi bukan video mentahnya yang dimasukkan ke dalam situ, ya, terlalu besar dan nanti kasihan juga bagi siswa karena harus menyimpan filenya. Dengan memberikan link YouTube, maka mereka cukup membuka lewat YouTube saja, tidak perlu menyimpan filenya dalam laptop atau smartphone mereka. Baik, itu pengenalan tentang repositori, ya. Jadi sebuah gudang data isinya materi pembelajaran yang mungkin tidak langsung digunakan materinya, bisa digunakan besok-besok, ya. Dan baiknya memang ustadz saja sudah mulai menyimpan atau memasukkan bahan ajar sebanyak-banyaknya, ya, yang dibutuhkan untuk pembelajaran satu semester ataupun 1 tahun pelajaran. Dan setiap materi pembelajaran yang disimpan di repositori itu nanti dapat digunakan ulang, dapat di-reuse, ya, bukan hanya sekali pakai. Dipakai tahun ini, tahun depan bisa dipakai lagi, ya. Jadi tidak perlu mencari-cari lagi nantinya, karena semuanya sudah ada di dalam gudang data atau repositori kita. Oke, berikutnya setelah repositori terisi, guru akan membuat yang namanya lesson atau
modul pembelajaran bagi siswa di dalam klasternya masing-masing. Nah, misalkan guru ini akan membuat lesson pertama atau pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama ini judul besarnya ya bisa pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 ya. Misalkan Ustadz Ustazah memang menyiapkan pembelajaran dengan model per pertemuan. Tapi Ustadz Ustazah dapat juga membuat lesson ini dengan nama topiknya ya. Topiknya mau bahas apa nih? Dan mungkin satu topik atau satu lesson itu akan dipakai untuk beberapa kali pertemuan, bisa saja seperti itu, ya. Jadi di sini untuk lesson sifatnya fleksibel. Nah, setelah lesson kita buat, kan siswa sudah bisa masuk tuh ke dalam lesson ya. Nah, cuma apa yang dilihat oleh siswa? Yang dilihat oleh siswa adalah bahan ajar. Cuma bahan ajarnya yang kita pilih. Untuk lesson 1 ini kita pilih dan milihnya tentunya ngambilnya dari repositori. Untuk lesson 1 kita masukkan bahan ajarnya diantaranya, di situ ada file dokumennya, PDF-nya. Di situ juga kita masukkan link YouTube-nya yang sesuai dengan lesson 1. Kita masukkan juga gambar-gambar yang sesuai dengan lesson 1. Dan semua itu diambil dari repositori. Nah, setelah dimasuk ke dalam lesson atau berbentuk lesson inilah siswa baru bisa mengakses materi-materi yang kita siapkan atau kita buat. Jadi selama materi itu masih di repositori ya siswa belum bisa melihat. Siswa baru bisa melihat ketika materi-materi itu kita masukkan ke dalam lesson-lesson ya, ke dalam pembelajaran-pembelajaran. Kemudian guru membuat lagi lesson yang kedua. Di situ pun dimasukkan lagi bahan ajarnya yang diambil dari repositori. Di situ ada dokumen, ada link YouTube, ada image, dan mungkin juga ada link untuk halaman website yang menjadi referensi lain selain buku paket. Ya baik Ustadz sekalian, demikian untuk secara konsepnya ya. Jadi ada dua hal yang harus dipahami, repository dan lesson ya. Repository sekali lagi itu sebagai gudang penyimpanan bahan ajar kita, silakan masukkan sebanyak-banyaknya. Dan lesson ini adalah pembelajaran ya, yang nanti akan dapat diakses oleh para siswa. Dan di dalamnya terdapat bahan ajar atau materi-materi yang nantinya akan diambil dari repository. Baik, berikutnya mungkin kita langsung praktekkan saja pada flash LMS kita. Saat ini kita sudah masuk ke dalam tampilan Fast Learning Management System SMA Islam Al-Jabar. Di sini punten saya pinjam akunnya Ustadz Endang. Nggak apa-apa ya Pandang ya. Dan mungkin agak beda ya Pandang karena di sini disetting sebagai admin juga, sehingga beliau bisa melakukan manajemen user dan cluster manajemen dan juga project manajemen untuk siswa ya. Tapi yang nanti dapat dilihat oleh para ustadzah yang lain itu adalah material repository, lesson dan student project ya. Baik, sesuai dengan konsep tadi, sebelum kita membuat sebuah lesson atau pembelajaran, yang lebih dulu kita siapkan adalah material repository. Maka kita klik menu material repository. Dan di sini kebetulan Ustadz Endang diamanahkan untuk pegang dua klaster ya, Science dan Support ya, Science dan Support. Dan masing-masing belum ada datanya, masih 0 ya. Misalkan di sini kita akan mengisi repository untuk klaster Science. Kita klik klaster Science, sudah ada pembagian subnya ya. Tapi pada saat pengisian sih ini tidak terlalu pengaruh ya. Misalnya akan memasukkan materi pertama, ini contoh saja bebas ya. Klik pada menu Add Materials, kemudian materi jenis apa atau tipe apa yang ingin kita masukkan ke dalam repository Science ini. Ada dokumen, image, link, atau YouTube. Nah, misalkan kita ingin memasukkan dokumen. Dokumen ini judulnya, judulnya bisa bebas ya, bisa nama dokumennya, bisa juga memang hal yang terkait dengan dokumennya. Misalkan di sini dokumen 1, choose file, kemudian dokumen. Oke, saya ambil di dokumen deh. Contohnya ini ya, PDF. Apa isinya saya juga nggak tahu ya. Oke, ada Mas Nadim. Klik open, masuk ya. Pastikan sudah masuk untuk untuk nama filenya. Kemudian subclusternya ya, cluster science ada fisika, biologi, kimia, matematika. Di sini Ustadz Endang kalau tidak salah di sains itu dapat matematika ya, Ustadz Endang ya. Oh iya betul.
Matematika statusnya aktif, kita save. Nah, masuk di sini ya. nama repositorinya dokumen 1, status aktif, matematika, prepare by Endang Suryadi, bla 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 bla. Material type-nya dokumen, dan di sini kalau memang mau kita download lagi. Karena pada saat kita upload dokumen, maka dokumen tersebut tersimpan ke dalam hosting kita di online. Jadi mungkin ke depan-depannya mungkin Ustadz sedang ada ganti laptop atau bagaimana, data-datanya tertinggal di laptop lama, di laptop baru dibuka LMS, ingin di-download, ya tinggal klik di sini saja, maka nanti materinya akan terbuka dan bisa kita download ya. PDF kita download ulang. Nah, mau disimpan di mana ya, dan seterusnya lah ya. Itu, dan ini ada tombol untuk edit bila kita, oh ini bukan dokumen 1, ini adalah dokumen 01 misalkan ya. Subclusternya sama, aktif, save, selesai ya. Atau mau di delete, mau dihapus kalau memang tidak diperlukan atau salah upload ya. Ini kita sudah berhasil masukkan satu bahan ajar dokumen 1 tipenya PDF ya. Terus mau dapat lagi nih bahan ajar baru Ustadz Endang nih, berupa gambar biasanya di picture, gambar apa? Nah, ini ya, gambar anak-anak ya, misalnya menghitung jumlah anak matematika kan. Oke, save ya, muncul bahan ajar yang kedua, menghitung jumlah anak, tipenya image. Ini bisa di klik juga, bisa kelihatan besar ya. Kemudian ada lagi material yang ketiga, dokumen lagi ya. Ini dokumen 02 misalkan ya. Jadi memang untuk repositori ini kan kita harapkan ya dimasukkan sebanyak-banyaknya ya. Oke, save ya, muncul ya yang ketiga, dokumen 02, dan seterusnya. Nah, kita sudah punya 3 bahan ajar, atau ingin ditambahkan lagi dari YouTube misalnya ya. Misalnya video apa, kita cari dulu videonya coba ya. Misalkan matematika, oh senang belum ngajar matematika ya, baru tahun depan. Atau video bebas lah ya. Ayo, wah, internetnya sedang slow sekali. Oke, misalnya ini ya, tentang apa ini, tiang lampu. Punya siapa aja lah ya. Kita ambil linknya, terus kita kopikan ke sini. Di sini menghitung tiang lampu. Guys, tiang lampu ya. Matematika aktif, save. Oke, ya, muncul ya videonya di sini ya. Kita sudah punya 4 bahan ajar di dalam repository science ya. Repository science, dokumen 2 jadi fisika ya. Gak apa-apa lah buat contoh, ada fisika, ada matematika ya. Jadi kalau kita fisika ya cuma fisika yang muncul. Kalau matematika hanya matematika yang muncul, ada 3. Kalau kita all ya muncul semuanya, keempat-empatnya ya. Oke ya, selanjutnya setelah kita menyiapkan bahan ajar dalam repository, selanjutnya kita menyiapkan lesson atau pembelajaran. Klik di menu lesson. Nah, di sini Ustadz Endang selain diamanahkan 2 klaster juga bisa masuk ke semua kelas yang disetting ya. Misalkan akan menyiapkan bahan ajar untuk kelas 10 Al-Khawarizmi ya. Di lesson material kita klik di add lesson. Misalkan di sini pertemuan 1 matematika. Nah, lesson ini karena Ustadz Endang mengajar lebih dari 1, itu ada penawaran apakah lesson ini hanya digunakan untuk kelas 10 saja yang sekarang aktif ya, atau lesson ini bisa juga dibuka oleh siswa di kelas 11 ya.
Kalau enggak, ini mah cuma untuk kelas 10 aja, kelas 11 beda lagi, berarti ini tidak perlu di checklist. Tapi kalau materi yang sama diberikan kepada kelas yang lain, maka kelas yang lain itu bisa kita share ya, dengan kita berikan checklist seperti ini. Tapi kalau ini untuk kelas 10 aja, yaudah berarti tidak perlu di checklist. Kita save, muncul lesson pertemuan 1 ya. Isinya masih kosong. Nah, lesson ini perlu kita isi dengan bahan ajar. Bahan ajarnya ngambil dari mana? Ngambilnya dari repository, betul ya. Di sini untuk menambahkan material, jadi material itu bahan ajar ya. Menambahkan material ke dalam lesson, itu kita klik menu add material. Misalnya ingin ada pengantar bla 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 bla, boleh pakai teks ya. Misalnya di sini kita kasih judul pengantar pertemuan 1. Pada pertemuan ini dan lain-lain ya itu ya. Nah, kemudian kapan ini mau dipublishnya? Ini sesuai dengan tanggal aktif komputer. Tapi misalnya materi ini pengen bisa dibukanya nanti saja, ya sudah kita setting tanggalnya. Maka nanti siswa baru bisa membuka atau melihat pada tanggal yang disetting. Tapi siswa sudah bisa melihat, oh ternyata di klaster ini ada berapa lesson, itu sudah bisa melihat. Tapi isinya mungkin tidak bisa langsung melihat, kecuali tanggalnya kita berikan ya udah tanggal sekarang saja gitu ya. Kita save, maka muncul di sini pengantar pertemuan 1. Oh iya, tadi di lesson ini ada juga untuk edit dan delete-nya ya. Di material juga ada, ini adalah tombol untuk edit dan delete-nya. Kita edit nih, ada salah ya, apa sih ini ya? Pertemuan. Oke, save. Kadang typo juga ya untuk edit, dan ini untuk delete kalau ternyata oh salah gitu. Oke, ini bisa berupa teks, dan kalau selain teks kita bisa mengambil juga bahan ajar dari repository. Title-nya kita bisa kasih title, bisa juga enggak. Misalkan oke, silahkan kalian saksikan video ini. Karena misalnya kita mau ngambilnya dari bahan YouTube ya. Nah, yang bisa dilihat itu hanya yang sudah disiapkan dalam klaster masing-masing. Sudah ada 1, 2, 3, 4 tadi ya. Ada dokumen 1 kan, tipenya dokumen 2, tabnya dokumen, menghitung jumlah anak, tabnya image, tiang lampu, tabnya YouTube video. Nah, di sini kita karena tadi untuk menyaksikan video, dan kita ambil materi dari yang video. Klik saja ya. Muncul di sini menghitung tiang lampu sesuai dengan judul material yang kita simpan di dalam repository. Tanggal publishnya tentukan, waktunya juga tentukan, aktifnya save. Nah, muncul video yang tadi nih ya. Betul kan ya? Kita tambahkan lagi materi yang berikutnya. Ini ngambil dari berarti kita hapus dulu ya. Sekarang pelajari dokumen berikut. Misalnya dokumennya kita ambil dari dokumen 1 misalkan ya. Dapat dokumen 1, save. Nah, di bawah sesuai urutan ya, dari teks tadi kita setting, kemudian video, kemudian dokumen. Nah, di sini siswa tinggal download ya. Oh, ternyata salah, bukan dokumen atau bukan video ini yang mau kita kasih. Kita nggak perlu ngasih video ini misalkan, udah dihapus aja. Hapus, delete. Oke, tinggal 2 ya. Nah, pada saat video atau YouTube tadi dihapus, atau misalkan dokumen ini dihapus dari lesson, dari material yang ada di lesson, maka itu hanya menghilangkan tampilannya di lesson saja. Sementara kalau di repositorinya ya, di repositorinya itu masih ada ya, tidak hilang ya, videonya masih ada ya. Jadi selama tidak dihapus dari repositori, maka materi itu tidak hilang. Tapi kalau dihapus di lesson, ya bisa jadi dia hilang ya. Hilangnya hanya di lesson saja, tidak tampil saja. Sementara di repositori tetap ada dan bisa dipakai berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Bikin lagi lesson yang kedua. Pertemuan 2. Masih matematika. Save. Kita kasih materinya di sini, langsung repositori. Misalkan kita kasih gambar ya. Gambar apakah ini? Misalnya ya. Save. Nah,
gambar apakah ini? Ada gambarnya, bisa diedit, bisa dihapus. Oke, jadi nanti siswa sudah bisa melihat dua lesson ya, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Baik, insya Allah demikian mungkin untuk tutorial bagi guru ya dalam hal persiapan repository dan juga lesson atau pembelajaran bagi siswa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.